Kan cuma yang abu-abu juga yang saya lihat dia Iya. pakai. Lalu Bukan, arahnya kemana nih ngomong gini? jadi maksud gue dia itu orang yang nggak pencitraan, tidak drama, sportivitasnya juga ada, bilang Enggak, maaf. tapi sorry, Soal asing juga dia kan ngomong aja. iya, nggak maksud gue, bisa aja memang kalau outfit itu balik ke selera orang aja, Bro. Kalau head coach biasanya suka beda, bro. Dia tahu dia U23, head coach U23. Selalu Jadi kan. nggak selalu ngerasa bosi juga. Nggak, Maksud gue nggak bisa iya, lu iya, ambil iya, iya. teori begitu. Kalau bosi itu istilah yang salah, oke lah. Tapi maksud gue dia tidak memposisikan diri head coach dengan Iya. outfit yang berbeda gitu loh. Itu aja saya amati gitu loh. Gestur lah. Saya Oke. mengamati gestur lah. Ketika dia ditanya soal pemain asing dia ngomong aja kan berarti dia pure bicara tentang sepak bola. Iya. Dia technician. Iya. Dia nggak politician gitu. Iya, Bukan iya. football politician. Kelihatan. Dia football technician aja. Iya. Dia ngomong yang sepengetahuan dia tentang sepak bola. Dia tidak bersepakat dengan banyaknya pemain asing. Artinya kan dia nggak baca politik bola Indonesia. Iya, dia nggak mau Dia tahu bukan soal itu lah. politician. Iya. Iya. Hai guys, ketemu lagi bareng gue Edwin Setirinata di Head to Head. Seperti biasa, gue selalu lupa ini edisi keberapa. Yang gue ingat adalah kita mau membahas sesuatu yang menarik dan tentunya dari perspektif sudut pandang yang berbeda ya. Obrolan sepak bola yang pastinya luas, cerdas, tajam, tapi juga santai. Dan kali ini gue manggil lagi ya kawan lama gue dan kita akan membahas soal Indonesia U23 kemarin. Kemudian di event yang lebih dekatnya apa dan di kedepannya seperti apa. Termasuk juga isu bagaimana, bukan isu sih sudah dipastikan di SEA Games ya, U23 nanti Coach Indra Safri kembali lagi. Sudah bersama gue Tommy Welly ya alias Toel. Bro, sehat bro? Sehat bro. Semangat ya. Harus. Lu pasti semangat kalau bahas-bahas gini. Ya gue paling review sedikit. Sebenarnya gue bukan nulis, udah sedikit komentar di monolog gua kemarin kalau U23 kemarin itu memang kita tidak juara, ya betul. Materi mewah betul ya. Dan sebenarnya itu sebuah progres kalau menurut gua. Materi mewah itu adalah tanda bahwa pemain-pemain yang terpilih itu memang sudah menjadi pilar di klub masing-masing. Itu progres. Tapi memang hasilnya saja yang banyak orang ngomong gini soalnya, materi mewah seharusnya juara betul. Tapi kan kita tahu lah bahwa kalau kita bicara tim kelompok usia U23 itu kalau udah ke final ya kalah menang bukan sebuah petaka gitu loh maksud gue. Pendapat lu, Bro? Iya, kalau AFF memang selalu kita berharap target juara. Tapi kalau gue selalu menilai dalam koridor sepak bola. Ya. Ketika kalah tidak jadi fatalis gitu loh. Ya. Maksud gue selalu ada koridor-koridor dalam menilai sepak bola. Katakanlah misalnya Gerard Van den Berg. Karena kan belakangan ini menurut gue masih ada residu orde kemarin dengan orde sekarang nih. Yang selalu dibanding-bandingkan gitu loh. Padahal menurutku dengan jangka waktu dia baru tinggal 6 bulan, bukan tinggal. Masa kontrak kan baru 6 bulan nih. Ya. Sejak katakanlah setelah PT Kluivert Januari kan, dia kan menyusul di belakang. Artinya 6 bulan lah sampai Juli itu. Lalu kurang lebih efektifnya 1 bulan lah persiapan TC itu. Ya. Yang anak-anak 23 ini, ya ke final nggak jelek-jelek amat. Bagusnya juara. Tapi kan dalam perjalanan itu memang ada hal teknis yang mempengaruhi. Ya. Artinya kalau buat gue ya ada lah. Misalnya kalau harus apple to apple, Sinteyong tahun 2003 butuh 4 tahun. Tinggal di kita, pegang timnas kita, lalu runner up juga gitu. Jadi menurut gue nggak harus begitu polanya, cara berpikirnya gitu loh. Misalnya kita lihat pendekatan mainnya seperti apa. Oh, pendekatan mainnya mau berbeda, mau pendekatan main yang lebih dominan, kontrol permainan, kuasai bola, iya. Tapi apakah puzzle-puzzlenya sudah berjalan sempurna? Menurut gue belum. Iya. Baik itu ada secara lubang-lubang secara individual pemain maupun proses. Proses itu misalnya kelemahannya finishing. Ya. Menciptakan peluang kan terjadi, tetapi finishing lemah. Itu kan harus diakui menurutku.
Dan itu kalau di internal PSSI-nya dievaluasi ya silahkan. Nah, dalam kaitan yang terjadi belakangan, isu Indra Safri kembali diungkap, dimunculkan akan jadi pelatih timnas SEA Games, gua agak bertanya-tanya gitu loh. Sebelum ke situ dulu ya. Oke. Jadi guys, banyak yang DM gua, banyak yang komentar di sosmed gua ya soal kalian membandingkan apple to apple U23 kemarin dengan U23 yang khususnya berlaga di Piala Asia U23 sewaktu memang masih dilatih era STY. Gua nggak pernah setuju ya. Maksudnya gini, gua nggak hujat siapa-siapa dan gua nggak bela siapa-siapa. Karena gue menghadirkan YouTube podcast ini untuk seobjektif mungkin memberikan Ya, ya, insight ya. gitu. Jadi kalian harus paham ini juga bahwa gini, gue sudah ngobrol sama banyak pelatih untuk kalian ketahui, tidak bisa membandingkan satu pertandingan ke pertandingan lain karena banyak situasi yang berbeda. Exposure, tekanan berbeda, pemain bahkan juga berbeda saat itu. Dan untuk kalian ketahui, kita kan pada saat itu kita banyak diperkuat diaspora, Mhm. kualitas diaspora ya, Ya, di mana kualitas diasporanya saat itu masih di peak perform juga ya. sebenarnya kan, gitu loh. Nah tadi sudah lu tambahkan juga, sudah Toel tambahkan bahwa itu tahun ke 4 ya. 4, Kalau hitungannya dari 20. iya, era 20, STY. 21, 22, 23. Iya, Dan dia sudah melanjutkan yang persiapan timnas U20 yang betul. gagal. Iya. Sementara tim-tim U23 kemarin, Bro, Mhm. meskipun itu negara Asia Tenggara lah ya, Yes. ya. Orang kan banyak juga tuh membandingkannya. Cuma kebetulan kan gue juga nonton Filipina Malaysia. Mhm. Filipina menurut gue menampilkan salah satu style sepak bola modern terbaik loh. Yes. Ya, dengan compactness yang betul-betul mengunci Malaysia. Malaysia dominan, kalah 2-0, sementara kita tetap bisa dominan, kita menang walau On ini goal. jadi polemik lagi, Iya, diomongin iya. lagi nggak bisa nyetak gol, cuma bisa nyetak gol dari on goal. Nah, ini yang maksud gue tolonglah harus punya pandangan lebih Ya. luas gitu. Analisis sepak bolanya yang lebih objektif Iya. gitu. Bukan karena ada sentimen atau apapun gitu loh. Contoh sebetulnya yang kalau yang di Asia iya yang sampai semifinal, Mhm. bahkan sampai playoff menjelang Olimpiade Olimpiade, itu betul. Asia. Iya. Tapi yang AFF-nya kan juga runner up, Sinteyong Iya, iya. 2023. Nah, jadi menurutku nggak usah dibenturkan seperti itu. Contoh hal yang menurut gue positif setelah pertandingan, misalnya Gerard Van den Berg bukan sudah sempurna. Gue hanya memaklumi waktunya aja. Dan lu Jadi, juga bukan belain kita ini aja di ya, sini ya, kita gue terbuka hanya aja. merasa unfair, tidak fair sebagai pengamat kalau gue harus menghakimi sekarang. Oke, secara waktu itu. Ya, lalu gue melihat gestur-gestur yang positif misalnya. Waktu habis final, setelah pertandingan final kan dia mengakui minta maaf. Iya. Buat gue bukan sebuah kelemahan kalau pelatih minta maaf gagal menghadirkan juara, gagal di partai final, tapi itu sebuah bentuk sportivitas. Oke. Respect dia, fair Eh, play dia. tanggung jawab ya, bentuk Iya, tanggung jawab. dia Oke. tidak excuse misalnya nggak ada Tony, nggak ada Akan Fikri atau dia lagi cedera. Iya. Dia nggak excuse itu. Dia nggak nyalahin pemain juga. Jadi itu menurut gue satu sikap yang benar gitu loh. Jadi nggak ada drama, tidak ada pencitraan yang berlebihan dari yang sekarang. Itu yang gue dorong supaya iklim perbincangan bolanya jadi sehat gitu Oke, loh. oke. Kalau kritik silahkan aja, cuma argumen bolanya yang bagus Iya. gitu loh. Nah, ini juga perlu gua sampaikan ya, Bro ya, bahwa sekali lagi kita bicara tim kelompok usia akhir ya, Ya, sebelum ke senior. ya, Artinya satu hal yang paling jadi fundamental penting adalah bahwa pemain-pemain ini harusnya yang kita targetkan sama-sama adalah bukan cuma masalah sekedar juara, tapi mereka konsisten terus kan yes, di level profesional. ya, Kalau perlu ini bisa jadi naik terus untuk jadi pondasi timnas masa yang akan datang. betul. Ini yang berkali-kali gue sampaikan gitu ke netizen kan. Ini yang sangat penting gitu. 2019 Indra Safri juara Ya, U23 ini di Kamboja ya, ya Phnom Penh betul, kalau nggak salah. betul. Itu yang sekarang ada di tim nasional itu kan cuma itu pun udah nggak reguler. Asnawi masih dipanggil, Asnawi Mengko Alam Oh dan iya, Dimas Derajat iya, iya. dari generasi Betul. 2019. Nah itu strikernya Marinus udah hilang juga. Marinus Manewar dan Osvaldo Hai. Ya. Marinus 3 gol, Osvaldo Hai 2. Sani Rizky juga bagus. Hmm, Lutfi di situ generasi. ya. Jadi dari generasi yang juara tahun 2019 di kelompok umur yang sama, itu yang sekarang masih bersisa di tim nasional tinggal Asnawi. Nah itu. Rahmat Irianto udah enggak. Dimas Derajat
Ya kita nggak tahu karena kemarin cedera. Iya, Apakah dipanggil lagi apa enggak besok lusa. Jadi yang masih dipanggil dan itu pun nggak main ya tinggal Asnawi. iya. Nah sebetulnya kalau kita mau bicara sepak bola kita bicara tentang itu. Yes. Berarti kita bicara development, bicara kok hilang ya. Iya. Osvaldo Hai bakat yang bagus hilang. Kan itu problem sepak bolanya. Betul, betul. Itulah yang tujuan utamanya kan ya. Iya, Karena memang muara prestasi sesungguhnya ada di ini senior. utama. Tapi yang menarik sebenarnya, gue balik ke Piala Asia U23 ya bro ya. Iya. Bahwa ketika kita tampil sangat baik secara hasil, Iya. bahkan nyaris ke Olimpiade, itu pun kita hampir 70% di tim itu mentas ke senior kan. Iya, Artinya ini kan positif. betul. Terlepas pelatihnya, ya lu nggak suka memang gue tahu, tapi lu harus akui jebolannya banyak ke timnas senior gitu loh. Iya kan? Jadi dia pilihannya karena sejak datang dia ambil 3 level. Iya. Waktu itu kalau nggak salah 20 ya. Piala Hmm. Dunia 20, lalu ambil 23, ambil senior. Iya. Jadi irisannya deket-deket itu memang. Oke. Jadi itu soal efektivitas seorang pelatih ngebangun ketika diberi tanggung jawab dia itu sih efektivitas taktikal aja. Iya. Lu ambil pemain yang irisan-irisannya dekat. Jadi yang senior waktu dia bangun dia ambil irisan yang dari 2-3 gitu loh. Oke. Plus diaspora kan. Ya, Gitu. ya. Tapi apapun itu mentasnya lumayan ya. Ya, Lumayan ya. banyak dan jadi pilar di timnas Di senior. senior, timnas senior. Nah, ini yang kita mau kasih pandangan lebih luas, lebih objektif ya guys ya. Nah, sekarang kita balik ke tim sekarang. Oke. Ya, gua kemarin udah lihat tuh, bro, yang paling dalam tanda kutip paling tua, paling senior itu cuma ada 6 orang, usianya 22 tahun. Salah satunya Cahyo Supriyadi lah, Firman Juliansa, Altaf Indi, Kakang gitu ya. Jadi maksud gua gini, ini mereka harus paham nih Ya. bahwa ini masih muda banget loh. Ya. 21 20 bahkan Betul. usianya. Ya. Yang nanti sebenarnya menurut gua akan ada event yang jauh lebih penting yaitu kualifikasi Piala Asia Iya. September nanti. September. Yang artinya supaya bisa tampil di Piala Asia lagi. Iya. Supaya kita bisa berkompetitif di level itu. Jadi kalau 23, kalau kita bicara sepak bola modern sebetulnya ada irisan senior. Senior betul. Maka terus terang aja, gue mengkritisi kebijakan I-League sekarang ya, bukan LIB lagi namanya ya. Betul, I-League. I-League yang meregulasikan pemain U23 sebagai junior. Atau menganggap pemain U23 sebagai junior. Oh, nyambungnya relate-nya ke sana ya. Ya, Oke. ini Ferry Paulus yang ngomong. Ada itu Oke. jejak digitalnya. Oke. Jadi untuk pemain juniornya yang U23 katanya, itu ada syaratnya, ada minimal 5 katanya didaftarkan. Iya. Salah satu pemainnya harus jadi starter. Lu bayangin, di 23 baru diregulasikan 45 menit minimal starter. Padahal jadi kita bicara tren sepak bola modern ya. Iya. Jadi gue ambil contoh ilustrasi Jerman. Waktu terpuruk tahun 2000, Euro 2000 yang gagal Yes. di penyisihan, kalah sama Inggris sama Portugal, dianggap cucian kotor itu kalau ada tabloidnya Bill and Sontag. Itu ada loh itunya ilustrasi headline-nya, fotonya adalah baju-baju kotor di ruang ganti, lalu ada dibulatin gitu Zidane. This is footballer. Jadi sebuah satir, sebuah sarkas dari media Jerman terhadap tim nasional Jerman di 2000. This is footballer, this is cucumber katanya. Sindiran lah ya. Sindiran lah ya. Nah, memang kalau kita lihat Jerman pada waktu era 98 Piala Dunia 2000, 2002 pun itu masih banyak yang senior-senior yang main. Iya, betul. Dietmar Hamann itu 98 itu paling muda, usianya 24. Oke. Di situ masih ada Lothar Matthäus 38, masih ada yang Iya. kepala 3 ujung lah gitu loh, mendekati 40. Nah, sejak itulah kan Jerman berubah, berinvestasi di pemain muda. Iya. Maka dipetiklah panennya ketika mulai Jurgen Klinsmann masuk 2006. Betul, ada Philip Lahm di situ. Yes, itu 22. Bastian Schweinsteiger 21. Iya. Lukas Podolski 21. Per Mertesacker 21. Baru metik, itu kan perempat final 2006. Baru metiknya lagi di 2008. Final kalau nggak salah Final kalah kalau Spanyol ya. betul. Fernando Torres. Iya. Nah, jadi sejak era itu revolusi sepak bola, Mesut Ozil pun termasuk kategori muda, Betul. 20-an awal. Kematangan pemain itu sudah dimulai sejak usia 20-an awal. Oke. Karena secara fase kan teori bola 13-17 itu adalah talented player, pemain berbakat.
Lalu 18 ke 21 adalah mature player. Iya, iya. Bagaimana supaya pemain matang ya pemain berbakat itu masuk ranah kompetisi. Yes. Diasah, ditempa oleh kompetisi, maka dia akan jadi mature player. Iya. Maka terjadilah yang namanya Toni Kroos, terjadilah yang namanya Mesut Ozil. Itu tren sepak bola modern. Iya. Jadi mereka sudah, contoh Lamine Yamal kan juga sangat muda kan. Betul, betul. Fermin Lopez dan segala macam. Loh kita masih ngomong 23 junior loh. Baru dikasih syaratnya 45 menit Iya, babak iya. pertama. Oke. Nah itu yang saya mau kritisi. Kenapa? Karena harusnya di 23 itu udah irisannya senior. Iya, iya. Landasan lain argumentasinya. Pelatih senior sama pelatih olimpiade biasanya sama, Win. Iya, iya, itu ya. Misalnya sebelum Ancelotti nih, Cite ya. Tulisannya kan Tite itu pelatih Brasil. Kan pelatih tim nasional senior juga pelatih olimpiknya. Rata-rata Iya, begitu. karena nggak beda Yes, jauh irisannya usianya. gede gitu kan. Iya. Pemain 23 udah siap di senior. Oke. Nah di kita kelihatan bahwa kemarin U23-nya masih U23 muda. Alvarezi 19, yang lain ada 20 kadek misalnya. Betul. Ya saya nggak tahu 2005-nya benar Jens apa enggak Reven. gitu kan. Tapi katakanlah kadek 20, 21. Yang lain juga paling 22 ya, Raihan Hanan 22, Iya. Donitri gitu loh. Jadi menurutku memang masih ada ruang. Cuman dari materi ini nanti yang akan ke senior berapa banyak itu yang jadi pertanyaan lagi, Win. Betul, betul. Itu dia. Karena kalau nyambung ke tadi ya, meskipun sebenarnya ada juga beberapa yang masih 21 ke bawah Mhm, juga sudah jadi pilar kalau gua lihat. misalnya? Arjuna, Ya, Kadek Arel, ya, ya. ya kan? Di klub maksudnya nih. Di klub. Maksud gue, jadi jangan-jangan memang yang baru mentas itu kebetulan usianya sudah 20 ke atas sih, Bro. Karena kalau lu bikin regulasi 20 misalnya, Hmm, 45 menit, masih sedikit sekali gitu loh. Bisa jadi yang muncul ya. Kan hmm. karena masalah kita kan sampai ke bawah-bawah ini. Iya, Ini iya, tadi iya. sebenarnya sempat gue bahas juga sama Asep. Oh gitu. Jadi memang udah mulai diperhatikan juga ternyata. Jadi kita tunggu saja lah, Heeh. karena kan menjalankan sesuatu yang ideal tuh juga kalau langsung semuanya kan mesti step-stepsnya juga harus ada gitu Iya, kan. iya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. At least sudah mau dijalanin. Itu aja yang mau gue denger sih Iya, dari I-League-nya. Nah, kita balik lagi ke Timnas 23. 23. Kita bahas dulu yang soal September ya. September Oke. nanti kan ada kualifikasi Piala Asia U23. Ya, Laos, Makau, menurut gue kita lewat. yes. Dan kita kan tuan rumah. Nanti beratnya di Korea Selatan. Yes. Gitu. Jadi, dan juga gini bro, yang lolos langsung juara grup. Ya, Ya. berarti nyari best runner up gitu kan. Nah, kalau kita ini ya kita harus masuk di 4 runner up terbaik. Oke. Ini yang menurut gua. Nah, menurut lu dengan materi pemain sekarang Ya, gitu ya, yang nggak pernah berhenti selalu dibanding-bandingkan dengan yang kemarin, mampu nggak untuk bersaing kita lolos kira-kira? harus dirombak menurut gue sih. Materi pemain? Ya, harus dirombak. Ini bukan materi yang terbaik. Jadi gue nggak bersepakat dengan disebut materi mewah. Oke. Contoh misalnya catatan kritik gue, hoki nggak bisa. Oh. Hoki nggak bisa. Iya, Dia harus iya. mengubah dirinya. Maksud Iya, gue kalau cara itu gue berpikir. setuju ya. Ya, satu. Dominikus Dion nggak bisa. Hmm. Jadi materi yang diambil kemarin itu nggak yang terbaik. Maka ada kesulitan waktu di final kemarin. Jadi kalau Edwin perhatikan di sejak awal main 4-3-3, Ya. tapi begitu final berubah 3-4-3. Iya, iya. Betul. Kenapa? Betul. Pasti karena ada internal misalnya perhitungan kebugaran atau ketersediaan pemain ada yang tidak bisa main misalnya gitu kan. Lalu pertimbangan lawan, analisis kekuatan Betul. lawan. Ya. Jadi mereka main 4-3-4-3. Misalnya Dominikus Dion, bukan ingin menghancurkan pemain, bukan. Saya lihat passingnya itu, kecepatan passingnya itu Ya. nggak modern, nggak cepat gitu. Ya, banyak ke Kadang masih belakang. lambat. Kalau bahasa kita dulu di lapangan mungkin suka diteriakin, jangan diantar katanya. Bahasa mulut jangan diantar. Jangan dianterin, Dikirim passing aja, dikirim Cus, aja. gitu Iya, kan. iya. Yang kedua pengambilan keputusan kurang cepat menurut gue. Ya. Kadang dia sudah goyang kiri tapi dibelokin. Nah, dengan posturnya yang kecil tiba-tiba dipres tinggi hilang bola. Contoh gol ke Thailand kan sebetulnya square pass dia ke si Robbie Darwish. Betul. Yang salah. Itu misalnya yang perlu pertimbangan catatan lagi. Rahmat Arjuna, saya mengakui nih anak punya potensi. Cepat, berani gitu. Cuman menurutku asah football IQ-nya.
terutama saat di situasi udah di area penalti lawan. Waktu 1 lawan 1-nya harus Iya, lebih berani. putusan Dia cepat ya. harus berani masuk. Karena kan sering kalau lihat, begitu masuk dia tiba-tiba dia capping gitu loh ke kanan. Saya pikir dia mau cut inside, enggak. Passing ke Berhenti di iya. situ. Begitu di passing diblok sama lawan, hilang bola atau passingnya salah. Nah, menurutku aspek itu yang Hmm. dirapiin kalau Rahmat Arjuna. Masih punya peluang untuk masuk ke tim nasional. Hal lainnya menurutku sih belum semua pemain terbaik di kategori U23 ada di tim ini. Siapa bro Cuman kira? permakluman gue itu karena Gerrard baru 6 bulan di sini. Oke. Atau katakanlah Simon Tahamata belum maksimal juga Iya, sebagai nah talent ini yang scout. harus diketahui kan, Iya, durasi waktu pengenalan iya. ini gitu. Tapi tetap gue akan stressing karena sudah ada Simon Tahamata talent scout, dia harus kerja keras bareng kerjasama dengan Gerrard Van den Berg. Oke. Kenapa gue belum bilang terbaik? Waktu PON kemarin di Aceh 2024 kan ada sekitar 300-an pemain. Ya. Masakan nggak ada 5% aja 15 pemain yang dianggap bagus. Info dari pelatih-pelatih lokal kita yang menangani di PON kemarin, menurut mereka ada pemain-pemain yang kualitasnya bisa masuk di timnas 23 kalau lihat yang kemarin. Oke. Kalau lihat yang saya kritisi, misalnya Hoki, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, mereka bilang ada. Iya. Artinya kalau kemarin di PON Aceh itu ada talent scout, sayangnya mungkin enggak. Kan kalau dari 300-an yang main, Oke. bisa 5%-nya aja, 15 kan ya. Artinya dari sisi seleksi pemain, talent scout belum maksimal. Untuk menyebut bahwa ini diisi oleh semua pemain terbaik kategori usia itu. Iya. Artinya sebenarnya kalau tim ini benar-benar secara kualitas talent squad dapat, kita bisa lah ya di September nanti ya? Kan sebetulnya dengan keterbatasan cedera dan kemarin, Iya. lawan Vietnam pun kan kita bisa menekan mereka. Betul. Hanya kelemahannya finishing kan. Misalnya finishing apa? Supaya kita objektif, jangan cuma hoki. Jan Raven pun nggak strong kata gue sih. Oke. Dengan status pemain naturalisasi, ternyata dia belum bisa tuh atasi backnya Thailand, Iya. belum bisa atasi backnya Vietnam. Bisa salah, tapi gue lihat keberaniannya masih kurang. Ya kalau bahasa ketua umum kan saya lihat nih bahasa eufemismenya, bahasa halusnya baik untuk Gerrard, tapi ini juga bisa untuk Jens. Adaptasilah, mulai mengenal sepak bola Asia Tenggara gitu. Ada karakter model Thailand, ada karakter model Vietnam yang pressingnya kuat gitu loh. Oke. Iya, oke. Kita lihat karena masih ada waktu untuk berkembang lagi. Kan ini kan pemain balik ke klub masing-masing, bro. Iya, semoga main ya. Ya, itu dia. Gue sih berharap dapat jam terbang, Karena berarti nanti TC-nya nggak lama dong. dapat jam inti. Harusnya begitu. Kan waktu kualifikasi Asia September pasti nggak lama kan. Betul. Persiapannya. Pasti yang dipilih yang benar-benar jam inti nih, Iya. yang kepilih oleh Gerrard ya, Iya, sama Simon. Dan bisa juga ada pemain baru lagi kan, betul. yang muncul di kompetisi Iya. usia masuk gitu Iya. loh maksud gue. Kalau mundur sedikit soal Dion ya bro ya, Iya. mungkin nggak sih menurut lu kalau karena dia banyak main kan kalau lu lihat dia mainnya di fullback sebenarnya di Sleman itu, jarang main di tengah. Waktu kemarin dia main di fullback pun nggak kuat dia. Kan diturunin lebih sering main di tengah dia kan? Iya, kecuali di final dia sempat main di wingback dulu. Oke. 60 menit. Baru Aman Maulana masuk, dia digeser ke tengah. Kan gitu. Oh. Doni Pamungkasnya diambil lagi ke pinggir kan. Iya. Ke flank gitu loh. Jadi kalau catatan kritis ya ada lah. Misalnya dari sudut saya sebagai pengamat tidak bersepakat misalnya dengan susunan line up, penempatan posisi, dan bergantian gitu. Iya. Tapi saya nggak jadi fatalis karena oke lah, ruangnya masih terbuka. Lalu saya juga lihat sisi lain dari aspek pelatih. Kan bahkan hal kecil lah misalnya jersey, bukan jersey lah kalau pelatih apa, outfit lah ya. Itu kan outfit yang istilahnya Santai. seragam itu sih. Dia tidak membedakan outfit dirinya dengan asisten, kan sama aja itu. Oh. Dari sisi itunya dia tidak menempatkan dirinya bossy lah, saya lihat sih. Kan cuma yang abu-abu juga yang saya lihat dia pakai. Nggak, lu arahnya kemana nih ngomong gini? Jadi maksud gue dia itu orang yang nggak pencitraan, tidak drama, sportivitasnya juga ada, bilang maaf. Tapi sorry. Soal asing juga dia kan ngomong aja.
Iya, nggak maksud gue, bisa aja memang kalau outfit itu balik ke selera orang aja, Bro. Kalau head coach biasanya suka beda, Bro. Dia tahu dia U23, head coach U23. Selalu Jadi kan. nggak selalu ngerasa bosi juga. Enggak, Maksud gue nggak bisa iya lu iya ambil iya iya. teori begitu. Kalau bosi itu istilah yang salah, oke lah. Tapi maksud gue dia tidak memposisikan diri head coach dengan Iya. outfit yang berbeda gitu loh. Itu aja saya amati gitu loh. Hmm, Gestur lah. Saya oke. mengamati gestur lah. Ketika dia ditanya soal pemain asing dia ngomong aja kan berarti dia pure bicara tentang sepak bola. Iya, Dia technician. iya, Dia nggak politician gitu. iya, Bukan iya. football Kelihatan, politician. kelihatan. Dia football technician aja. Iya, Dia ngomong yang sepengetahuan dia tentang sepak bola. Dia tidak bersepakat dengan banyaknya pemain asing. Artinya kan dia nggak baca politik bola Indonesia. iya, dia nggak mau Dia tahu bukan soal itulah. politician, iya. Iya. Dia fokus ke hal Iya, teknis. Dan sorry to say, gue juga harus ngomong bahwa gue senang pendekatan taktikalnya. iya, Memang mesinnya hilang ketika betul. Tony Firmansyah, Arkan Fikri nggak main, langsung kelihatan. Hmm, Artinya kita bermasalah di kedalaman. kedalaman skuad. Iya, Jadi jangan ngomongnya itu langsung menyimpulkan, menyederhanakan, nggak bisa nyetak gol gitu. iya. Karena segala cara, bahkan ya, nah ini gua jelasin ke kalian juga ya, sama lu juga bro. Jadi waktu semifinal Mhm. lawan Thailand itu, dia itu banyak masukin pemain tinggi, Iya, bukan di posisi striker yang dia iya, dorong ke depan. Yang yes. kan gua Ferrari. ngomong, Bungkus ngomong kan sama gua, sama Supriyono, wah nggak kebaca di kita soal tactical ini. Mhm, Artinya ada game plan di luar dugaan tapi berhasil. mhm. Itu gue salut, tapi Iya. nggak keluar di final gitu loh. Itu yang sebenarnya juga gue, aduh ya gitu. Apa mungkin di final dia juga pendekatannya karena dia ngeliat Vietnam itu beda karakter, jadi dia nggak bikin gitu lagi ya. We'll never Jadi know. bacaan semifinal, waktu terjadi pergantian seperti itu, Hmm. orang awam kan dengan sinis melihat itu. Tetapi gue melihat bahwa pola serangan dengan 1-2 masuk lewat pinggir, lewat Iya. apa cutback, terobosan nggak jalan. Karena jujur aja, di luar gol Jen Raven bola mati sepak pojok Raihan Hanan Ini dia lawan Thailand ya heading, semifinal ya. itu sebetulnya dia nggak berkutik. Oke. Bahkan mungkin gue salah, tapi babak pertama ada dia dilindas pemain Thailand, gue pakai bahasa dilindas, terus dia kesakitan, dia pegangin ini, mental dia kena. Kalau gue Oh, natap, oke. berdasarkan sorotan layar kamera kepada matanya. Hmm. Setelah kejadian itu dia berkali-kali masih memegang kesakitannya, lehernya atau apanya. Nah itu yang gue bilang, dia adaptasilah dengan sepak bola Asia Tenggara. Dia dengan status naturalisasi belum membuktikan apa-apa kecuali gol 6 ke Brunei. Oke. Yang gue tunggu di situ. Ya. Apakah dia seorang model Van Nistelrooy gitu? Kan boleh ngomong model. Walaupun nanti lu boleh taruh KW7, KW8 gitu kan. Tapi kan nggak kelihatan gitu loh. Iya. Kalau positioningnya gue akuin, dia lebih bagus dari Hoki Caraka. Dia finisher lah. Clinical finisher ketika positioningnya bagus. Oke. Tetapi ketika dapat Press. seperti back Thailand yang 3, itu nggak jalan. Iya. Makanya kemudian pergantiannya masuk Ferrari. Brandon juga. Ya Brandon. Yang konteksnya dengan fisikal yang tinggi Kuat. besar supaya bantu Ya. Raven duel-duel di Iya, situ. betul. Cuma second ball-nya nggak dapet. Iya, Second tapi ball dengan juga. ngerubah gitu aja tuh menurut gua udah salah satu nilai positif menurut gua Iya. untuk mecahin back supaya nggak ke Raven terus kan Iya, gitu iya loh. ada situasional lalu bagaimana pendekatan pelatih. Iya. Nah itu yang penilaian objektif yang gue bilang. Jadi kita lihat ada situasi lalu bagaimana dia keluar dari situasi itu, solusinya apa. Iya, oke. Nah Oke. itu terjadi di semifinal. Kalau di final nggak dapet dia. Iya. Ya itu kan sebenarnya kan banyak faktor, Bro. Apalagi kalau kita bicara udah final. Jadi jangan selalu berpandangan harus juara. Terus kenapa harus sekarang misalnya yang berkembang perbincangan terutama di medsos harus dikaitkan dengan yang lama, orde lama. Itu dia, iya. Itu berarti kan residu kan. Ya udah kita harapkan supaya September kita sejelek-jeleknya runner up.
terbaik, Ya, sejelek-jeleknya. sejelek-jeleknya. Sejelek-jeleknya itu sebenarnya kita nahan imbang Korea Betul. dengan nabung gol di 2 match Laos awal. dan Macau. Betul, itu aja. Bahkan kalau golnya lebih bagus kan kita bisa aja juara grup. Langsung lolos. Jadi itu ya guys ya, kita tunggu September lagi. Gua sih cukup optimis dengan pendekatan tactical Vandenberg. Ya. Kalau dia ketemu pemain yang pas. Yes. Dan memang Simon Tahamata kerjanya benar mantau pemain. Itu aja kalau gua. Makanya kan gue kasih bocoran, harusnya kemarin PON itu bisa dicari tuh. Iya. Artinya itu tuh pelatih kalau yang di lokalnya harus ngomong dong. iya. Masa nggak dikasih tahu? Iya. Contoh ketika bicara kedalaman, Edwin bilang kedalamannya nggak ada tuh waktu Tony sama Arkan. Padahal kan di era itu kan ada Zanadin Faris. Kemana tuh anak? Iya, betul juga sih. Dibanding Dominikus Dion bagus Zanadin Faris. Di Persis Solo kan dia sempat cedera kan, tapi kan udah sembuh lagi kalau nggak salah. Udah main lagi. Bisa jadi ntar. Kalau dia masih bisa dapat tempat di Persis, bisa jadi kepilih ntar di September. Makanya kemarin waktu seleksi, waktu nyari, kok nggak ada yang kasih input gitu. Atau termasuk generasinya siapa itu Alvarisi, ada Caviatur, Dewa, tapi nggak main-main memang di Dewanya. Nah ini kan problem lagi. Itu problem juga. Problematik kan. Iya. Cuma kan waktu itu anak itu kan di level 19 kan oke gitu loh. Iya, menurut gua itu udah harus scoutingnya jalan bro. Scouting nggak cuma mantau ya, tapi ada database dari sekian nama ini, selain usia, dia rataan main berapa menit di Liga 1 kan gitu kan. Harusnya paling enggak lokal pelatih kita, departemen teknik kita, Indra Safri kasih dong. Betul. Nggak dikasih berarti. Iya, setuju. Nah ini lu udah nyinggung nih. Karena lu udah nyinggung duluan. Bahwa gue, maksudnya gini, gue menganggap bahwa pasti ada keterbatasan dalam memantau seleksi pemain dia. Ya keterbatasan ini kan banyak faktor. Ya karena waktu yang mepet. Nah itu salah dia satu. belum kenal, belum explore kualitas main kita di liga misalnya. Mungkin departemen terkait bisa ini ya, kasih masukan ke lokal-lokal pelatih lokal ini untuk input ke Simon Tahamata juga. Kalau banyak respon bahwa di PON kata mereka, di PON harusnya terpantau. Karena kalau lihat materi kemarin yang 2-3, mereka bilang itu belum semua pemain terbaik. Oke. Di beberapa tim PON ada yang bagus, dia bilang. Iya, oke. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana scoutingnya, semoga lebih dalam lagi guys. Iya. Dari Simon Tahamata untuk kasih masukan ke Vandenberg. Bro, tadi lu singgung Coach Indra Safri. Lumayan rame juga nih. Termasuk lu nih. Gue juga berpikir gini. Oh, balik lagi nih gitu ya. Meskipun faktor plusnya adalah dia yang paling banyak memberikan gelar gitu ya. Nah, cuma dengan kembalinya dia ini, gue mau tahu dulu pandangan lu seperti apa. Bahwa dia sudah memberikan banyak gelar, betul. Bahkan sejak 2013 di 19 kan, 2 kali dengan 2004. Jadi kalau dibilang masa edar di atas, dia tuh sudah 12 tahunan lah. Kalau kita mulai dari generasi Evan Dimas. Iya, betul. Tapi kan problematik dalam konteks KU terus ke seniornya kan tetap. Yang generasi Evan Dimas aja sekarang tinggal 5 derajat kali. Iya. Hansamu udah nggak masuk tim nasional lagi, tapi main di Liga 1 masih. Kalau kita bicara generasi Evan Dimas, Julfiandi nggak ada, Ilham Udin juga saya nggak tahu, Maldini nggak tahu. Begitu juga yang 19 waktu, dua-dua yang juara di 2019. Iya 2019 kan. Jadi itu persoalan lain. Tapi di kelompok umur dia sukses. Pertanyaan gue sebetulnya adalah dalam konteks kepelatihan kita. Kayak nggak mau mikir lebih gitu loh. Kayak template, ya udah dia lagi aja gitu loh. Sementara Februari lalu ketika gagal timnas 20 kan langsung tekanan harus pecat, dan itu dilakukan oleh federasi, berhenti gitu loh. Nah, apakah sekarang mau dikasih ke Indra Safri lagi SEA Games yang menurut gua rangkaiannya sebetulnya rangkaian timnas U23. Yang ini kan. Kenapa nggak Vandenberg aja sekalian gitu. Itu kan secara administrasinya lah. Iya. Lalu secara filosofi bolanya, gue berharap sepak bola kita dalam konteks kepelatihan itu nggak berhenti di Indra Safri, bro. Kan ada tuh peta kepelatihan kan. Kalau kita baca sepak bola modern, bahkan ada pohonnya tuh. Kalau Alex Ferguson tuh pohonnya Jock Stein misalnya. Arsene Wenger itu beda sendiri gitu loh. Ada garis Aimé Jacques di sini gitu kan. Tapi kalau Arsene Wenger lain gitu.
Si Didier Deschamps tuh istilahnya patronnya siapa gitu. Bahkan Italia pun kan begitu, nggak berhenti melahirkan ini. Betul. Salah satu indikator negara sepak bola maju modern adalah sektor kepelatihan, bro. Iya. Jerman, Klinsmann 26, 28, Joachim Löw, Hansi Flick. Habis Hansi Flick, Julian Nagelsmann anak kemarin sore yang umurnya sama Messi kan, kelahiran 87. Iya, Julian iya. Nagelsmann. Hmm. Jadi negara hebat itu tidak pernah kehabisan pelatih. Lalu kita berhenti di Indra Safri gitu. Kan faktor lainnya juga kan yang lain juga nggak dikasih kesempatan, bro. Jadi kita nggak bisa lihat gitu. Oke. Sebelum gua lebih dalam kulik ya soal nanti metodologinya gitu. Hmm. Menurut tuh apa kira-kira yang mendasari kok dia dipanggil lagi, Bro? Ditunjuk lagi. Kedekatan mungkin dalam tanda kutip. Hmm. Karena waktu Februari misalnya gue based on jejak digital tanggal 17 Februari itu kan berita diberhentikan dari timnas U20. Selang berapa hari, hanya seminggu lah. Beritanya yang muncul di jejak digital itu 25 Februari itu Menpora menyatakan Indra Safri sebagai pelatih timnas SEA Games. Itu Oh. dalam kurun waktu udah berapa hari, hanya selang seminggu lah. Itu Menpora yang menyatakan. Secara konstitusional menurut gue offside itu pernyataan. Karena Oke. teknis itu urusan dapur, urusan ranahnya Federasi. federasi, PSSI. Pemerintah nggak bisa ngomong begitu. Oke. Tapi itu terjadi. Jadi itu adalah apa ya, bacaan gua lah. Belum tentu benar. Tapi kan lu nanya apa yang mendasari itu satu. Indikator lainnya bulan Juli kemarin lah, awal-awal lah. Tanggal 10, tanggal 11. Ratu Tisha kan klaim dia direktur teknik katanya. Oh, oke. Iya, Walaupun iya. kemudian dibantah. Iya, gue baca sih. Positioning Ratu Tisha selain waktu PSSI dia adalah tenaga ahli Menpora. Iya. Oh, iya, oke. Lalu mungkin karena ini multi event, pemerintah merasa punya hak kan begitu. Karena ada pendanaan pemerintah terlibat. Iya, iya juga Nah sih. mungkin itu yang mendasari kenapa Indra Safri. Kalau gue baca faktor-faktor itu. Oke. Tapi secara sepak bolanya bahayanya itu, bro. Kayak kita ini nggak punya pelatih lagi. Selesai di Indra Safri. Di luar banyak yang sebenarnya bisa dipilih ya dalam tanda kutip. Tapi kalau secara kemampuan, menurut lu masih layak atau ada hal-hal yang menurut lu mengganjal juga untuk lu sampaikan sekarang? Kalau kemampuan masih, cuma catatan gue nih bisa salah. Karena gue ngikutin kan Indra Safri sejak 2013 angkatan itu. Oke. Kemarin timnas U20 juga dia gagal kan. Yeah. Yang di Piala Asia gagal lolos dari grup. Dia itu, ini bisa salah. Ini asumsi. Kalau pelatnasnya panjang, dia nggak ini. Kadang peaknya itu kecepatan. Oke. Asumsi. Jadi Indra Safri kalau TC-nya pendek atau periode yang akan diambilnya itu pendek, 3 bulan misalnya. Katakanlah nanti dia kerja mulai dari September, Oktober, November, Desembernya SEA Games Bangkok. Ya. Dia oke. Oh. Tapi kalau dikasih panjang kayak timnas U20, dia fail tuh. Di Piala Asia-nya nggak dapet. Itu kejadian juga yang generasi Ivan Dimas. Iya. Yang waktu itu dikasih TC setahun penuh, pas harus di Piala Asia-nya untuk bisa tembus semifinal, untuk bisa tembus ke Piala Dunia 20, nggak lolos. Malah Myanmar yang lolos. Iya. Yang waktu itu dikalahkan oleh Ivan Dimas di AFF-nya. Nah, ini sih dugaan gue yang ngamati kepelatihan. Dia itu kalau periodisasinya panjang bisa fail gitu. Jadi soal menentukan peak performance. Nah, karena lu udah jelasin itu, gue mau nyambungin ke hal yang namanya. Ini sih catatan gue aja, belum tentu benar, Win. Iya. Gue ngamatin Indra Safri gitu. Kalau dikasih TC panjang, fail dia. Justru itu, dugaan gue adalah proyeksi periodisasi peak performance-nya mungkin nggak pas, nggak dapet gitu loh. Justru maksud gue adalah memang metode TC itu udah nggak diperlukan lagi sekarang. Ya, apalagi 23. Iya, gitu loh. Ini kan penting sekali. Gue berkali-kali ngomong ya, bro ya. Dan gue ngomong nggak juga asal ya, nggak selalu beralasan. Gue banyak baca, gue banyak melihat bahwa memang TC terbaik day by day bersama klub ikut kompetisi. Jadi itu udah gue pernah baca, bro ya. Itu pertama kali TC jangka panjang itu dilakukan tahun 50-an jelang Olimpiade. Kan dulu kompetisi belum ini. Betul, tim mana gitu hanya untuk dapatin chemistry.
Tapi untuk peak olahraga itu dia harus rutin di permainan dengan lawan gitu loh. Iya. Jadi ini yang menurut gua, mungkin ini masalah kan? Iya kan menurut lo? Iya. Jadi kemarin pun begitu timnas 20. Cuma kan kalau di formal di acara talk show TV gua nggak ungkapin lah, tapi ini Oke. podcast. Hmm. Makanya gue bilang disclaimer, gue bisa salah, tapi gue ngamatin udah ada 2 kasus Indra Safri. Generasinya Evan Dimas ketika dikasih TC panjang fail. Generasinya timnas 20 kemarin Hmm. yang diplot lolos kualifikasi lolos grup supaya bisa tembus Piala Dunia 20 juga fail. Padahal Iya. panjang itu dia nanganin Nggak timnas. dapat peaknya. Setelah juara di AFF U19 2024. Kan 2024 ke 2025 nyambung kan. Iya. Dia gagal di Februari kemarin kan. Nah itu yang kemudian jadi sebuah asumsi, konklusi gue. Oke. Sebenarnya kalau Jadi gue kalau pendek sih dia mungkin bisa gitu loh. Jadi bukan soal itunya, tetapi soal gambaran besarnya. Karena selama kita berhenti di Indra Safri, sepak bola kita nggak akan maju. Ya. Karena lokomotif secara sepak bolanya, ya kepelatihan, coaches, quality coaches. Iya. Gitu loh. Tapi Belanda ke Van Hal 3 kali maju, bro. Masa? Iya dong. Kagak Lu lihat juara dong. lu. Enggak, kalau ukuran juara semua tim mau juara. Iya. Ini Oke. gue jelasin sedikit ya. Oke. 2000, Gue ketemu sama orang Belanda ini. tapi gue Belanda yang based on literasi yang kuat, bukan Oke. soto ya. Oke. Maksud gue gini, Van Hal di awal gagal, terlalu idealis. Yang kapan tuh? Coba Tahun 2000. ingetin gue. Setelah Frank Rijkaard mundur, Oke. kan dia diangkat. Oke. Lu tau nggak, itu satu Belanda termasuk gua yang di Indonesia itu optimis bisa juara dunia 2002. Karena Itu yang strikernya Euro 2000 ya? 2000, Euro 2000 Frank Rijkaard gagal, Oh iya, Frank Rijkaard gagal. mundur, KNVB ngangkat Belanda. Iya. Van Hal. Iya. Van Hal ya. Untuk lolos ke Piala Dunia 2002, Iya. target juara. Mhm. Dan gue sangat optimis, dia pelatih terbaik Belanda menurut gua saat itu. Saat itu. Ya, dan mereka punya Van Nistelrooy, Kluivert, Hasselbaink, Roy Mackay, Van Hooijdonk. Jadi menurut gua, wah ini udahlah, Gudang peluru semua. tutup mata gua. Ah. Ternyata lolos pun enggak. Iya. Lolos aja enggak. Oke. Periode kedua, Iya. dia balik nih, Generasi kapan itu? 2014 Mhm. World Cup. Lu tahu nggak dia nggak main 4-3-3 loh. Sementara dia salah satu bapak total football. Iya. Ya. Dia 3-5-2 dia. Iya, 5-3-2 bahkan dia main. Iya, kalau defense-nya. Dihujat satu Belanda, tapi juara 3. Juara 3 loh Piala Dunia, bro. Ngalahin Brazil. Van Persie ya? Ya, Van Persie Robben. Duanya itu di depan. Ya. Ya, berhasil nih. Terus periode ketiga, waktu Frank de Boer gagal Euro 2020, gue sempat diwawancara. Memang pelatih Belanda waktu itu yang bagus cuma Peter Bos menurut gue, tapi lagi terikat kontrak sama Ajax. Mhm. Satu-satunya pilihan waktu gue diwawancara, gue bilang mungkin ini agak ini ya, tapi ya balik ke Van Hal. Itu gue dihajar fans Belanda, lu kayak nggak ada orang lain. Iya. Tapi bener KNVB milih Van Hal. Oke. Dan ternyata dia kan adaptif orangnya. Mhm. Di Piala Dunia kemarin menurut gue cukup sukses karena kan lu gila, lu dikalahin Argentina yang ngalahin juga juara dunia. Mhm. Jadi maksud gue kalau orangnya adaptif, lu nangkep maksud gue ya? Paham. Kalau orangnya adaptif terhadap sepak bola Ya. ya dan dia mau belajar, sebenarnya sah-sah aja, bisa aja. Jadi lu mau anggap Indra Safri seperti Van Hal? Enggak. Kalau gua tidak terlalu terpesona sama Van Hal, mungkin sangat subjektif. Karena waktu di Barcelona dia iya. ini apa namanya? Gue cari bahasa. Gue gak enak lo menistakan. Enggak, gue juga ngikutin. Riquelme. Enggak, sebentar. Gue juga ngikutin Barcelona dari tahun Brian Robson. 96 ya. Mark Hughes bawahnya, gagal. Ya. Enggak, maksud gue gini. Van Hal itu waktu dari Ajax ke Barcelona sukses, 2 gelar berturut-turut kan, La Liga. Tapi memang makin kesini makin idealis, Belanda kan di bawah semua. Nah itu parah. Puncaknya Riquelme memang sama Rivaldo ribut. Tersia-siakan. Tapi dari situ tuh orang belajar gitu loh, bro. Orang belajar. Yang gue repot nih sekarang kalau orang nggak mau belajar. Iya. Jadi itu aja caranya gitu. Termasuk tes jangka panjang maksud gua. Gitu jadi kalau Belanda kalau tetap balik lagi ke Van Hal nggak muncul lagi. Ya itu darurat. Ronald Koeman nggak muncul kan. Frank de Boer nggak muncul. Termasuk di Inter juga nggak muncul. Sebentar. Pelatih Belanda siapa lagi yang hebat sekarang, Win? Maksud gue, kalau lo nangkap maksud gue adalah kalau Belanda ini kasusnya waktu itu nggak ada lagi. Kalau sekarang kan kita banyak pilihan. Kita Indonesia banyak pilihan sebenarnya. Kenapa kan ke situ lagi? Yang lu bilang itu gue setuju. Kalau mau efektif sejalan aja. Gue setuju sebenarnya. Tapi kalau mau bicara pelatih lokal,
Itu yang jadi Harusnya akan berani krusial coba buat yang kita. lain. Iya, Ya, gue setuju. iya. Walaupun secara kemampuan kan tadi kita sama-sama bahas dia punya. Kita objektif ya guys Iya, ya. iya, Dia iya. punya. Kan dia sudah merekam jejaknya sudah Betul. ngasih. Satu-satunya yang gue nggak setuju adalah TC jangka panjang. Hmm. Udah itu aja poinnya. Gue nggak pernah setuju TC jangka panjang itu nggak ada gunanya menurut gue. Hmm. Berkali-kali gue diwawancara gue selalu bilang kok. Dan gini, soal apa ya, fairness lah. Dia kan ada di struktur PSSI. Kalau dia masih ambisi jadi pelatih tim nasional, tarungnya tarung bebas gitu loh. Ada di luar. Jangan di positioning itu gitu loh. Supaya Iya, iya. fair buat pelatih lain. Ada 40-an loh Win yang posisinya pro license. Betul. Gue tahu pasti dicibir. Di Liga 1 aja cuma satu, itu problematika yang Ya harus itu dijawab. masalah lain lagi. Iya, yang harusnya dia juga bisa jawab sebagai PLT Departemen Teknis. Oke. PLT Dirtek tuh. Soal kenapa klub-klub kita hanya Henry Susilo di Malut di Super League nanti. Iya, setuju. Atau kok klub kita lebih lirik Om Kim Swi gitu. Saya bukan bilang Om Kim Swi jelek. Karena di SEA Games juga bagus dia kan 2000 berapa tuh? 13 apa 11 tuh. Ya kita kalah sama Om Iya, Kim Swi loh. iya. Apa si Raja Gopal sebelumnya ya. Pokoknya dia juga termasuk bagus. Cuman masakan klub kita lebih tertarik Om Kim Swi Malaysia sama pelatih kita. Ini yang kalimat yang gue lontarkan supaya memicu atau memacu pelatih-pelatih lokal kita Iya. yang sudah menyandang pro license Iya. gitu loh. Dan Fahri Hussaini juga sebenarnya layak ya dikasih kepercayaan kalau untuk U19 ya. Untuk Siapapun. U22, Ya, U23 paling ya. nggak dia kan sudah kasih trofi juga buat Indonesia Iya, di U16. kelompok umur. Silahkan aja dicari di sana gitu. Kan bukan tugas gua. Kalau tugas gua nyari, digaji dong gua. Jadi Betul. BTN dong berarti. Jadi gua nggak mau ngomong siapa kalau lu tanya. Gua juga nggak tahu Win dari 40 itu siapa. Cuma kalau kita fairness, masakan nggak ada lagi sih Iya, setuju gua. pelatih yang punya kemampuan Iya. gitu. Karena gini, itu kan kalau kita bicara tim kelompok usia itu kan step awal pelatih pro license untuk melangkah dari sana kan. Iya. Kayak tertutup jadinya jalurnya gitu. Jadi kayak mendem aja kan. Oke. Pertanyaan secara kepelatihannya misalnya, itu pada ngapain ngambil pro license? Kalau ilmunya tidak diuji misalnya di Pro Liga, Liga Pro maksudnya, apakah itu Super League, apa itu Championship, atau tim nasional gitu. Iya. Jadi nggak ada persoalan suka nggak suka, Win. Iya, I know. Nggak suka. Tapi nanti kalau dapat emas lagi gimana, Bro? Siapa? Desafri. Iya. Ya hebat aja. Cuman segala sesuatu ada masanya. Kasih kesempatan buat pelatih lain juga setelah itu. Oke. Jangan dia mau bertarung terus di situ. Iya. Mungkin ada sentimen ya karena 32 tahun nggak Kan dapat belum emas ada juga emas. kemarin. Nggak iya. dapat kan dia Oh, kan? 23. Akhirnya, ini ya udah gitu loh, ngerti kan? Lipi tapi 26 2010-nya jeblok, Bos. Oh iya. Lipi 26 kan juara. Iya. 28 Roberto Donadoni jeblok Euro. Dipanggil lagi Lipi. Gagal di penyisihan kalah sama Selandia Baru apa draw ya lupa gua. Tapi nggak lolos grup. Iya. 2010 itu. 2010. Jadi nggak ada jaminan, Bro. Lu udah yakin emas gitu? Enggak, ini gue bercandain lu aja. Nggak tau ya lu gitu-gitu nggak tahu dia juara lagi gitu kan. Ya hebat. Nggak, kalau regenerasi gue setuju lah. Iya. Setuju. Kan tadi gue bilang satu-satunya yang gue nggak setuju adalah tolonglah dibuang aja TC jangka panjang itu. Gitu. Itu nggak ada gunanya gitu. Dan sorry ya gue ngomong gini. Kalau TC dibuang, pelatih itu yang nggak usah pro pasti tahu TC jangka panjang nggak berguna gitu loh. Buat kompetisi yang diperkuatkan, Bro. Iya. Harus matang di kompetisi anak-anak itu. Gitu. Harus kompetisi. Lalu talent scout yang benar. Ya TC bolehlah sebulan sila bolehlah. Ya kan kalau ikut Piala Dunia aja kan memang itu TC yang begitu kan 3 minggu sampai sebulan persiapan tim kan gitu. Ya kira-kira begitulah. Iya. Jadi itu pendapat Toel dan gua ya guys soal timnas Indonesia U23 ini ya. Jadi kita harapkan mereka lolos ke Piala Asia. Nanti Piala Asia kan kalian pasti banding-bandingin lagi. Kalau kemarin semifinal, kali ini harus ke final misalnya, ya kan pasti begitu. Padahal bahkan belakangan sudah ada muncul line up tuh, isinya naturalisasi kan. Iya. Lokalnya cuma kiper, Robbie Darwish sama Marcelino kalau nggak salah. Ya.
Dan gue sebenarnya menyayangkan sebenarnya kalau di tim kelompok usia itu udah pakai yang ada aja menurut Hmm, gue, karena masih dalam pematangan pemain gitu untuk iya, menuju ke atas lagi kan gitu. betul. Jadi kira-kira gitu guys. Makanya gue selalu bilang kalau kalian itu banyak baca soal football development gitu ya, bisa objektif ya, terus kalian nggak akan tuh hujat-hujat lagi, nggak akan sembarangan komentar. Nah, itu Hmm. butuh waktu sih, tapi cobalah dari sekarang ya. Jadi apa yang gue omongin sama Toel kalian bisa pahamnya bisa lebih dalam gitu. Hmm. Jadi gitu ya bro ya. Iya, iya. Pokoknya lu nggak setuju karena tadi gue paham. Ya. Nah tapi gini ya bro ya. Terakhir nih, kalau sampai ternyata dia Mhm. bisa hapus TC jangka panjang itu dan dia lebih modern metodologinya, ya gue sih kayaknya cukup bisa sedikit menerima. Kalau keputusan kan bukan di gue. Betul betul. Maksudnya Jadi kita gue hanya sebagai mengingatkan aja. Karena dampak dari itu semua kan nggak boleh cara berpikir kita seakan-akan kepelatihan kita tuh nggak ada lagi. ya ya Cuma berhenti di Indra Safri. betul. Apa-apa Karena balik itu kan aja. terkesannya begitu kan jadinya. Iya. Kayak template gitu, kayak nggak mau mikir gitu ini. Indra Safri aja. Kemarin kan udah emas gitu. Kacau nih. Sebelumnya ini kan nggak boleh gitu cara berpikirnya. Iya Rada iya. mikir dikit gitu. Cuma jangan gue lah. Gue ganggu aja. Pak masukin dia di dalam nih Pak. Gue ganggu aja. Kalau Erwin tanya siapa yang di luar 40-an itu yang layak juga, janganlah. Nanti BTN gue aja isinya. Ya nanti kita berdua aja. Jadi fit and proper testnya kita lumayan bisa lah gitu kan Iya. ininya. Oh, oke gitu. Kayak Vietnam aja kemarin, waktu mau final. Sehari sebelumnya gue dipanggil TV untuk preview gitu. Nah, Cuma ya memang kepotong. Sebetulnya gue mau kasih pengetahuan sisi kekuatan Vietnam. Jadi gue ngamatin Vietnam di AFF kemarin. 11 bagus win. memang Kan dia beda main mainnya. 3 Iya, 4-3 kan. iya. 11 penyerang kirinya bagus kapten. Di belakang yang jadi wingnya Bagus 17 juga. bagus. Iya. Kelebihannya apa? Dua-duanya kiri. Oh. Dua-duanya kiri. Oke. Bola-bolanya bagus. Yang nomor 20 wingback kanannya bagus. Bukan 18 di depannya nggak bagus. Cuman wingback kanannya lebih bagus menurut gue nomor 20. Maka Rahmat Arjuna sih mati. Oh. Banyak duelnya tuh anak akhirnya dengan Frankie Misa tuh. Iya, iya, 20 kuat. Strikernya di depan 9 gesit banget. Itu kalau bola-bola daerah bahaya itu. Tadi maksud lu kirinya bagus tuh maksudnya pakai kaki kiri? Kedua-duanya kaki kiri. Ah iya iya. 17 Nah, sama 11 itu. oke. Nah sebetulnya gue ngamatin itu. Cuma nggak sempet tersampaikan waktu itu. Karena kadang pertanyaannya ini. Ada Ferry Sandria mantan striker. Gue bilang memberanikan diri. Jean Raven nggak tough gue bilang. Oh. Nggak ngotot, nggak ngeyel, nggak berani. Dia melihat itu juga sama sebagai seorang striker. Oke. Tapi gue akuin positioningnya bagus. Iya, iya, iya. Kalau positioning bagus berarti butuh orang yang bisa supply bagus Iya, dong. iya. Kan gitu. Tapi kalau disuruh berkelahi nggak bagus. Makanya waktu lawan Thailand dikasih lah si Ferrari suruh ganggu back-back Iya, Thailand yang keras supaya itu. dia ada ruang lagi. Iya. Tapi menarik ya, terakhir sih bro gue mau bahas. Gue tuh pernah baca termasuk komentar Pep sama beberapa pelatih senior di Eropa. Memang sekarang itu katanya center back itu harus wajib satu yang memang bisa kiri, kaki kiri. Sebelah kiri. Sebelah kirinya harus kaki kiri. Center back kanan, kita bicara 2 center back ya, itu Iya. kanan nggak apa-apa karena build up-nya lebih balance katanya. Secara psikologi. Berarti kan lebih detail dia kan. Iya, nah kita agak sulit nih center back kiri kalau bicara di kategori U23 kemarin ya. Iya. Itu sih. Donitri oke ada tapi kan bukan Aymeric Laporte kan kiri. ya itu. Lu lihat sekarang Arteta itu cadangannya Gabriel yang Sedap Arsenal nih. Kalau dia main cadangannya Gabriel itu Iya, iya. Kiwior kiri juga. Jadi cadangannya pun harus kiri juga. Nah, gue lihat yang Vietnam itu dua-duanya kiri tuh. Mereka itu 17 dan 11 itu. Iya. Gue kan lupa namanya Kuat. Kalau 11 kan Kuat. 17 di belakangnya tuh. Iya. Itu juga kiri kakinya. Bagus. Win. Kiri itu kadang nggak terbaca sama pemain-pemain yang ordinary gitu. Kaki Ya, kiri ya tuh. mungkin, nah makanya karena lu singgung ini gue agak keinget gitu. Dulu kan Belanda itu Frank de Boer kiri, Iya. Kidal, Stam kanan. Ada lagi nih pelapisnya Wilfried Buma sampai terus tuh sampai ke Yang sini. Spanyol aja ada yang tinggi tuh. Siapa tuh yang dari itu Villarreal kiri tuh. Tapi sekarang udah pindah ke Inggris kalau nggak salah. Di bawah sama Unai Emery. Itu juga kiri agak tinggi tuh orangnya. Kok lupa namanya. Nama Bilbao sih. Tapi mainnya Villarreal kemarin kuning. Kiri juga itu di kiri. Eric Garcia kiri. Ya.
Dewangga nih yang bisa sebenarnya. Nah, Persib nih. Kalau sampai Dewangga center back kiri, kanannya si itu siapa? Itu jangan-jangan Boyan udah tahu tuh. Mungkin ya. Dewangga jadi gelandang bertahan juga bisa. Juga bisa. Dan bisa full back kiri. Nah sekarang kalau lihat lebih Darwis bagus di 2-3 kemarin sebagai di tengah, itu juga salah satu kejelian pelatih menurut gua. Dia itu bukan tipikal pemain samping, Betul. jauh lebih fungsional di tengah. Doni nggak bisa bro di tengah, 360 derajat Nggak bisa. dia 180 derajat. Iya. Lawan jangan di belakang dia, di depan dia Tegak semua. lurus. Ya, menurut gua itu. Nah, Robby Darwis akan bagus kalau dia tidak merasa inferior dengan Mark itu aja. Iya. Mark turunin aja apa namanya keegoannya atau kastanya supaya adik-adiknya bisa muncul. Kalau semuanya segan sama Mark nggak akan muncul itu pemain-pemain muda di Persib. Nanti kita bahas Persib sendiri ya. Kita bahas Persib sendiri nanti. Jadi Tunggu, kemana-mana. gua mau lihat. Ini teasernya aja. 2-3 pekan. Gimana nih, konsisten nggak Boyan Hodak? Nanti gua bahas khusus sama Tuel. Oke bro, thank you ya. Sama-sama. Guys, jangan lupa like and subscribe. Seperti biasa ya, ada masukan yang positif, tulis saya di komen ya. Positif ya, jangan yang hujat-hujat. Pasti gue cuekin tuh yang hujat-hujat. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih udah menyaksikan Head to Head. Bye-bye.